Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita senantiasa diberikan iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat alhamdulillah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita masih terkait dengan tema sedekah atau sedekah. Hadirin dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadis ini sahih. Suatu ketika telah diceritakan oleh Abu Hurairah, hadatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah diceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, ayyus sadaqah a'zamu ajran. Bertanya kepada Nabi, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Jadi sedekah ini tentu ada saat-saat di mana pahala sedekah ini lebih besar, lebih utama. Ayyus sadaqah a'zamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Lalu Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW lalu menjawab, sedekah yang paling besar pahalanya adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'mul ghina. Kata Nabi SAW, sedekah yang paling besar pahalanya adalah kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, dan takut menjadi fakir, takut menjadi kekurangan. Wa ta'mulul ghina, dan ketika berangan-angan menjadi orang kaya. Jadi kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya itu ketika kita sehat. Ketika kita sehat dan kikir. Ketika kita sehat, kita ini pelit, dalam keadaan pelit, sehat, itu akan mengeluarkan sedekah itu berat. Ketika dalam keadaan pelit kita mengeluarkan sedekah itu berat. Dalam keadaan berat itulah kita mengeluarkan sedekah, itu pahalanya lebih besar, lebih agung, kata Nabi. Ya, a'dhamu ajra. Ya. Jadi lebih pahalanya lebih besar pada saat kita ini pelit. Lalu dilanjutkan dalam hadis tersebut, wala tumhilu hatta idza balaghatil khulqum. Ya, kata Nabi, maka janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Ya. Seringkali orang lalai, seringkali orang menyesal ketika orang kadang-kadang di sini digambarkan oleh Nabi ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Kadang-kadang kalau orang itu dalam keadaan sehat,
itu lupa untuk beribadah, lalai untuk beribadah. Bahkan ketika kita pun sakit, itu kadang-kadang baru muncul sadar menyesal kenapa saya tidak ibadah. Kenapa tadi saya rajin ibadah? Sehingga seringkali orang muncul ketika sakit baru ya, keinginan ibadahnya itu muncul karena ketakutan akan meninggal. Begitu orang juga usianya udah lanjut juga demikian. Seringkali orang ibadahnya semakin rajin itu nunggu usianya semakin lanjut. Menyesal, kenapa dari muda dulu tidak banyak beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya kata Nabi, janganlah menunda-nunda untuk bersedekah. Makanya salah satu kegiatan yang digagas oleh DKM dengan adanya infak beras, ini juga tentu bersedekah, ada yang mempunyai kemampuan banyak untuk bersedekah. Sehingga bisa bersedekah dengan harta yang banyak. Tetapi ada juga yang sedekah, mungkin semua orang ingin bersedekah dengan yang ringan. Ya, sudah difasilitasi ya. Salah satunya program infak beras ini juga untuk memotivasi kita. Yang kecil itu serasa ringan, insya Allah. Nanti kalau yang besar juga insya Allah ringan. Yang insya Allah biasanya kita menyelenggarakan santunan di bulan Ramadan atau 1 Muharram, insya Allah nanti menjadi lebih ringan. Karena kita sudah setiap Ahad pagi, seminggu sekali, ya, per pekan kita bersedekah walaupun hanya dengan 1 gelas. Insya Allah itu akan meringankan kita, membuat bahwa sedekah itu menjadi bagian dari sesuatu yang ringan, ya, tidak berat. Dan mudah-mudahan juga nanti motivasi ibadah yang lain, ya, sedekah dari insya Allah dari tim ya DKM dan bagian santunan akan mendeklarasikan atau akan memulai kegiatan sedekah 2.000 per pekan. Sambil kita sholat subuh membawa uang 2.000, dan 2.000 itu kalau disedekahkan untuk yang membutuhkan tentu sangat bermanfaat, dan itu tentu sangat ringan. Bisa diikuti oleh anak-anak kita ajarkan mereka menyisihkan 2.000 saja uang jajan mereka dalam waktu 1 minggu 1 pekan. Mudah-mudahan ya, supaya apa? Kita jangan menunda-nunda, jangan sampai kita menyesal. Karena seringkali ibadah itu ya, orang kalau udah sakit baru berasa nggak bisa berdiri, serasa ibadah itu kepingin gitu ya, berdoa kepada Allah diberikan kesempatan untuk ibadah supaya sehat, supaya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna semua gerakannya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, janganlah menunda-nunda hingga idza balaghatil khulqum, sampai ya, nyawa itu berada di tenggorokan. Jangan sampai kita menyesal ya, kita belum cukup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ini juga hadisnya sahih. Jadi kalau hadis-hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sahih. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumi yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat. Jadi setiap pagi ada 2 malaikat yang akan mendoakan kepada manusia ya, dan mendoakan Allahumma a'zi munfiqan khalafan.
Jadi setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan. Doa pertama adalah, ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Dan yang salah satu lagi malaikat wa yaqulul akhra Allahumma a'zimu mumsikan talafan. Sedangkan yang satu lagi malaikat akan mendoakan, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau kepada orang yang bakhil. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali ya, malaikat akan mendoakan kepada manusia, ya Allah berikanlah pengganti kepada siapa saja yang menafkahkan hartanya. Harta yang kita keluarkan didoakan oleh malaikat ya, agar Allah segera mengganti semua harta yang telah dikeluarkannya. Jadi insyaallah ya dalam ayat kemarin akan diganti dengan 700 pahala kebaikan. Dan satu lagi malaikat akan mendoakan, ya Allah berikanlah kebinasaan, kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, bakhil atau pelit ya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita didoakan oleh malaikat setiap hari. Kalau kita menahan, kita pelit, akan didoakan oleh malaikat supaya dalam kehancuran kehidupan kita, ibadah kita. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa pernah disampaikan dalam kajian sebelumnya, ada orang yang semakin pelit ya, tetapi orang itu sukses. Itu yang disebut istidraj. Dibiarkan oleh Allah dalam dalam kondisi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tambah lalai dalam kehidupannya. Itu namanya istidraj. Jadi ada orang-orang yang ibadahnya justru malah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah seolah-olah kita melihat orang itu hidupnya enak. Makanya kita jangan berpikir, Allah sayang sama saya dimudahkan dalam mendapatkan rizki. Wah, Allah ini luar biasa kepada saya, ini sayang banget. Saya mencari rizki apapun gampang. Padahal bisa jadi itu istidraj. Allah membiarkan kita ya dalam kelalaian. Kan ada orang yang ibadahnya malah tambah jauh, sholatnya dia tinggalkan, tapi malah diberikan kemudahan rizki. Itu adalah istidraj. Dibiarkan oleh Allah supaya lalai selalai-lalainya. Tetapi kita tentu jangan sampai ya didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan, kelalaian. Jangan sampai kita didoakan oleh malaikat, kita didoakan supaya ibadah kita rusak, ibadah kita hancur, ibadah kita lalai, seolah-olah kita dalam kebahagiaan, padahal didoakan oleh malaikat supaya ibadah kita itu tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa jadi orang yang bakhil, orang yang pelit kikir, itu justru akan didoakan oleh malaikat ya supaya tambah hancur ibadahnya, tambah lalai ibadahnya ya, dibiarkan dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, juga ada dalam satu hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menolak ya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau kita setiap saat berdoa ya supaya akhir kita husnul khatimah, baik dalam keadaan akhir hayat kita, salah satunya adalah dengan bersedekah. Insyaallah berdasarkan hadis Nabi, dengan bersedekah ya, dengan bersedekah kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati yang baik atau husnul khatimah. Dengan kita bersedekah insya Allah akan dihindarkan dari meninggal yang buruk, meninggal yang jelek atau su'ul khatimah.
Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini adalah yang pertama, salah satu sodakoh yang pahalanya besar adalah sodakoh pada saat kita berat untuk mengeluarkan harta kita. Salah satu keadaan berat adalah ketika kita dalam keadaan pelit, kita sehat tapi pelit. Ketika sehat kita kikir, itu pahala yang besar menurut Rasul. Pahala yang besar adalah kata Nabi adalah pahala ketika kita bersedekah lagi sehat tapi kita kikir. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita menunda-nunda ya untuk bersedekah kepada Allah, bersedekah kepada mustahik atau orang-orang yang memang berhak menerimanya. Janganlah sampai menunda-menunda sampai kita nanti menyesal karena kita sudah usia yang uzur ya, atau nyawa sudah di tenggorokan kita. Yang ketiga, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah setiap hari kita didoakan oleh malaikat. Setiap kita bersedekah didoakan supaya Allah cepat menggantinya, dan kalau kita kikir kita didoakan oleh malaikat ya, doanya adalah supaya kita hancur dalam ibadah kita, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kesimpulannya adalah salah satunya adalah sedekah itu menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan buruk. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.